Pada percobaan kelima, di awal program mendefinisikan beberapa variabel seperti periode, DJILE SP1 dan CNT SP1 yang digunakan untuk mengatur periode dan siklus kerja BWM. Lalu pada fungsi ISR atau Interrupt Service Routine, fungsi ini dipanggil setiap kali timer mencapai nilai yang ditentukan. Dalam fungsi ini juga pin PB7 diubah statusnya dan fungsi update BWM dipanggil. Lalu di fungsi main, ini mengatur PB7 dan PB6 sebagai output menginisialisasi timer, mengaktifkan interupsi global dengan fungsi C dan memasuki mode tidur atau sleep mode. Selanjutnya, pada timer ini mengatur timer 1 dalam mode CTC atau Clear Timer on Compare Match, mengatur prescaler ke-8 dan mengaktifkan interupsi overflow. Nilai OCR1A diatur ke 200, yang berarti interupsi akan dipicu setiap 200 tick clock. Lalu pada fungsi terakhir update PWM, ini mengupdate siklus kerja PWM, di mana jika CNT SP1 lebih besar dari periode, maka CNT SP1 di-reset dan pin servo diatur ke high. Dan jika CNT SP1 kurang dari DJILE SP1, pin servo diatur ke high. Jika tidak, pin servo akan diatur ke low. Pada PB7, di pulse view, frekuensi didapatkan sebesar 4,975 kHz dengan periode yaitu 201 mikrosecond. Dan TH-nya yaitu 100,5 mikrosecond. Dan perhitungan frekuensi teori yang didapatkan pada output PB7 yaitu sebesar 5000 kHz. Dan didapatkan error yaitu sebesar 0,5%. Lalu untuk duty cycle-nya yaitu sebesar 50%. Lalu pada output pin PB6 didapatkan frekuensi yaitu sebesar 49,5 Hz. Untuk teorinya seharusnya frekuensi outputnya adalah sebesar 50 Hz dengan periode 20 milisecond. Dan pada pulse view didapatkan periode yaitu sebesar 20 milisecond atau 20.200 mikrosecond. Dan untuk TH-nya yaitu sebesar 1005 mikrosecond. Lalu untuk error dari frekuensi yaitu sebesar 0,994%. Lalu untuk duty cycle-nya yaitu sebesar 4,97%.